Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan gambar berikut. Benda yang beratnya 200 Newton digantung dengan tali seperti gambar di atas. Jika benda dalam keadaan setimbang, besar tegangan tali TA dan TB secara berurutan adalah titik-titik. Kita bisa tuliskan bahwa tegangan tali A berarti posisinya kemari, TA, kemudian TB arahnya kemari, dan ini adalah beratnya yaitu sebesar 200 Newton. Kita perhatikan bahwa sudut yang dibentuk antara garis horizontal dengan tegangan tali B adalah 45 derajat. Jadi apabila kita tuliskan di sini sudutnya, kedua sudut ini adalah dua sudut yang berlawanan. Jadi kita tuliskan 45, ini juga basarnya adalah 45 derajat. Maka kita mulai dari sigma fx sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu X ada dua, yaitu TB yang bisa kita uraikan ke arah sumbu X dan juga TA. Berarti kita tuliskan ke bawah, TB pada sumbu X dikurang dengan TA akan sama dengan 0. Berarti TB dikalikan dengan cos 45 besarnya sama dengan TA. Berarti kita dapatkan bahwa TB dikali 1/2 akar 2 sama dengan TA. Ini adalah hubungan yang bisa kita dapatkan dari perbandingan antara TA dan TB. Kita lanjutkan ke sumbu Y-nya sekarang. Sigma Fy sama dengan 0. Untuk sigma Fy ada dua gaya yang bisa kita dapatkan, yaitu TB yang kita uraikan pada sumbu Y dan juga gaya W yang mengarah ke arah bawah. Jadi kita tuliskan bahwa TB pada sumbu Y dikurang dengan gaya berat benda sama dengan 0. Berarti TB dikali sin 45 sama dengan W. Berarti dalam hal ini TB dikali 1/2 akar 2 sama dengan nilai beratnya adalah 200. Kita bisa dapatkan bahwa TB sama dengan, kita kali silang 2 kali 200 menjadi 400 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2 menjadi 400 akar 2 per akar 2 kali akar 2 adalah 2. 400 dibagi 2 adalah 200. Maka kita dapatkan akar 2 ya. Kita dapatkan bahwa besar dari tegangan tali B adalah 200 akar 2. Kemudian kita ingat bahwa TA itu hubungannya adalah TB dikali 1/2 akar 2. Berarti TA-nya adalah 200 akar 2 dikali 1/2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2, dikali setengah habis. Langsung kita dapatkan besarnya adalah sebesar 200 Newton. Maka besar TA dan TB-nya adalah 200 dan 200 akar 2. Jawaban yang sesuai adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Batang homogen yang memiliki massa 20 kg dan panjang 10 meter diletakkan pada suatu penumpu. Lalu masing-masing ujung batang tersebut diberikan beban dengan massa 20 kg dan 40 kg seperti gambar di atas. Jika batang berada dalam keadaan setimbang, jarak antara titik penumpu dengan pusat massa batang adalah titik-titik. Jadi kalau kita posisikan dengan 10 meter seperti ini, kalau kita perhatikan gambar berat benda yang di kiri dan di kanan, 20 di kiri, 40 di kanan, supaya setimbang, berarti kita harus posisikan bendanya lebih ke arah kanan, titik tumpunya. Jadi kita anggap bahwa berat dari batangnya sedikit lebih di kiri dari arah penumpunya. Kemudian titik berat ini karena dia homogen akan berjarak 5 di kiri dan 5 di kanan. Yang kita permasalahkan sekarang adalah kita belum tahu berapa jarak dari titik berat ini ke titik tumpunya. Kita misalkan saja sebagai X, ini adalah 5, ini juga tengah-tengahnya adalah 5, berarti jarak dari sini kemari adalah selisihnya, yaitu 5 dikurang X. Berat dari batang homogennya adalah 20 kg. Kalau kita kalikan dengan G 10 meter per second kuadrat, kita peroleh
M kali G-nya adalah 20 dikali 10 sama dengan 200 Newton. Begitu juga dengan gaya berat yang ujung kiri sama dengan 200 Newton. Kita anggap saja ini berat 1, ini berat batang, dan di sini berat beban yang kedua adalah 400 Newton. Apabila kita lakukan titik tumpunya di sini, maka ada 3 buah gaya kita tuliskan sebagai sigma torsi sama dengan 0. Berarti dalam hal ini W1 dikali dengan jarak dari W1 ke titik tumpunya berarti 5 ditambah X ditambah gaya WB dikali jaraknya X dikurang W2 dikali jaraknya adalah 5 kurang X sama dengan 0. W1 adalah 200 dikali 5 tambah X ditambah WB-nya adalah 200 dikali X dikurang W2-nya adalah 400 kali 5 kurang X sama dengan 0. Kita kalikan 200 kali 5 jadinya 1000 ditambah 200X ditambah 200X dikurang 400 kali 5 adalah 2000 dikurang 400 kali minus 400 jadi tambah 400X sama dengan 0. 200 tambah 200 400 tambah 400 lagi menjadi 800X dikurang 1000 sama dengan 0. Berarti 800X sama dengan 1000. X-nya adalah 1000 dibagi dengan 800. Berarti kita dapatkan 10 dibagi 8. Kita dapatkan adalah 1,25 meter. Dengan demikian jawaban yang sesuai adalah di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, tangga homogen yang beratnya 200 Newton bersandar pada tembok licin dengan kaki tangga terletak pada lantai kasar seperti gambar di atas. Jika seseorang dengan berat 500 Newton menaiki tangga sejauh 4 meter, besar koefisien gesekan antara tangga dan lantai sesaat sebelum tangga tergelincir adalah titik-titik. Kita anggap semua orangnya kemari. Jadi kalau kita perhatikan posisinya seperti ini, berarti panjang tangga, kalau kita gunakan keterangan seperti di gambar di atas adalah 3 dan 4, maka Pitagorasnya adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 5, berarti panjang tangganya adalah 5 meter. Kalau kita bagi 2, berarti 2,5, berarti berat dari tangga tersebut kira-kira di sini. Kita tuliskan sebagai W tangga, yang orangnya ke arah bawah, kita anggap sebagai W orang. Kemudian antara tangga dan lantai akan timbul gaya NA dan akan timbul gaya NB. Kemudian karena tangga ini kasar di bagian lantainya kasar di bagian bawah dan temboknya licin, berarti untuk yang di lantai akan timbul gaya gesek, dan karena kalau tangga ini terjatuh, tentunya tangganya akan bergeser ke sebelah kanan, maka timbul gaya gesek yang mengarah ke sebelah kiri. Kita tuliskan sebagai FA. Dan tidak ada gaya gesek pada tembok karena licin. Jadi untuk mempermudah pengerjaannya tentunya kita akan lakukan porosnya di titik B. Kita tuliskan bahwa sigma torsi di titik B sama dengan 0. Kita mulai dari gaya NA. NA, kemudian kalau kita perhatikan jarak dari NA ke titik poros ini, kalau kita gambarkan dalam bidang horizontal seperti ini adalah NA-nya, jaraknya berarti kita ambil yang 3 meter. Dengan demikian kita tuliskan bahwa NA dikali 3, kemudian dikurang gaya geseknya yang FA. Kalau kita perpanjang kemari, jarak dari FA ke titik B ini adalah 4 meter. Kemudian untuk tangga, karena dia berada di pertengahan, kalau kita gambar seperti ini, maka dia akan membagi 3 meter ini menjadi 2. 1,5 ke kanan dan 1,5 ke kiri. Jadi kita ambil jaraknya adalah yang 1,5 meter. Kemudian yang jadi masalah adalah orang tersebut. Ketika kita ambil perbandingan, seperti ini, panjang tangga secara keseluruhan adalah 5, kemudian jarak yang di bawahnya 3, kemudian kita akan bandingkan dengan posisi orang tersebut, segitiganya. Berarti jarak dari ujung tangga di bagian bawah ke orang tersebut adalah 4 meter. Kita akan cari berapa jarak yang di bagian bawahnya. Kita gunakan perbandingan 5:3 sama dengan 4:X. Sehingga 5X sama dengan 3 kali 4 adalah 12.
X-nya adalah 12 dibagi 5 menjadi 2,4 meter. Sehingga kalau kita ambil kemari, jarak dari titik ini ke kanan adalah 2,4 meter. Berarti yang tersisa di sini adalah 3 dikurang 2,4 jadi 0,6 meter. Jadi kita kurangkan lagi dengan berat orang dikali 0,6 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan dengan suatu keterangan bahwa sigma Fy-nya sama dengan 0. Sehingga Na dikurang berat orang dikurang berat tangga sama dengan 0. Berarti Na sama dengan berat orang ditambahkan dengan berat tangga. Berat orangnya adalah 500 dan berat tangganya 200, berarti Na-nya sama dengan 700. Kita substitusikan nilai Na-nya 700 dikali 3 dikurang, gaya gesek itu adalah rumusnya mu dikali N. Jadi mu yang ditanyakan, N-nya tetap di 700 dikali 4 dikurang, berat tangganya adalah 200 dikali 1,5 dikurang berat orang yang 500 dikali 0,6 sama dengan 0. 700 kali 3 adalah 2100 dikurang 2800 mu dikurang 300 dikurang 300 sama dengan 0. 2100 dikurang 300 dikurang 300 berarti menjadi 1500 sama dengan kita pindahkan menjadi 2800 mu. Maka nilai mu-nya adalah 1500 dibagi 2800. Kita bisa sederhanakan menjadi 15, berarti dibagi dengan 28. Kita peroleh 0,535. Kita bisa bulatkan menjadi 0,54. Kita ambil jawabannya di option C. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.